terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, mahasiswa PPG SKI tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 25240121553. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Membaur Ulum Kerang kelas 7 dengan materi biografi dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Anak, seperti biasa saya akan berabsensi. Ya, anak, saya absensi dulu ya. Yang pertama Alfi, Hadir. Halimatus, Sakit. Sakit. 3 Saiful Rijal, Siti Mobia. Mana Siti Mobia? Izin. Terus Muhammad Roni, Hadir. Diana, Hadir. Wulandari, Lailatul Sa'adah, Awal Amin. Kamu sebentar. Nama kemudian Yaitu Retno Sakit. sakit. Ya anak-anak yang sakit, mari kita doakan agar sehat kembali, bisa ikut pelajaran seperti biasanya. Mari rasa cinta kepada negara, mari kita menyanyikan lagu. Yuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absensi di sini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Saya.
Jadi Abdullah bin Abu Bakar. oke, mungkin ada yang jawaban yang lain? Ya, monggo. Sebelumnya nama nama sebelumnya bernama Abdul Ka'bah. Ya, itu ya anak-anak ya. Berikutnya, siapa nama asli Abi Bakar? Pak, ya. Umar bin Khattab bin Affan. Mungkin ada yang lain? Gak ada ya? Kita lanjut motivasi. Perhatikan film ini. Kembali ke jalan kekafiran dan berencana menghentikan Islam setelah wafatnya Nabi. Perang ini pun dikenal sebagai perang Ridho, bukan hanya satu kali pertempuran, melainkan terciptanya serangkaian konflik yang akan tersebar di seluruh jazirah Arab. Kemudian Khalifah Abu Bakar Siddiq menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang, sedangkan kaum murtad dipimpin oleh Nabi Maksud Sulaiman al-Asai. Singkatnya, perang itu pun meletus. Kedua kubu saling serang dengan semangat yang membara. Medan pertempuran jadi saksi betapa beratnya ujian yang harus dilalui kaum muslimin saat itu. Mereka bertempur bukan demi kekuasaan, tapi demi menjaga kemurnian ajaran Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Lambat laun semangat pasukan Murtadin mulai goyah melihat kegigihan dan ganasnya para pejuang muslim yang tak takut dengan kematian. Hingga akhirnya kaum Murtadin porak-poranda. Begitu pula dengan Tulaihasan Nabi palsu yang melarikan diri. Oke anak-anak, sudah film ini kita dapat meneladani tentang keberanian Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang pemimpin. Jadi anak-anak ini, kalau jadi pemimpin itu jangan takut untuk melawan keburukan, gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik mampu menganalisis biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan menunjukkan sikap meneladani cinta agama, umat dan negara melalui prestasi kedua khalifah, serta melanjutkan diskusi kelompok. Oke, sebelum masuk pelajaran, mari kita istirahat dulu agar sampai lebih fokus dalam pembelajaran ini. Siapa kita? MTS Bawulu. 3 kali pramuka. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Fokus ya. Kita lanjut pelajaran pertama ini. Oke, di sini ada biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Bakar. Sebelum masuk Islam bernama Abdullah bin Ka'bah, ya. Selanjutnya latar belakang ini, Abu Bakar lahir di Mekah tahun 573 dari keturunan suku Bani Taim, ya. Beliau seorang pedagang sukses dan dikenal karena kejujurannya. Itu. Beliau juga memiliki gelar julukan As-Siddiq yang artinya membenarkan. Yang membenarkan di sini karena beliau adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dan ajarannya Nabi. Hubungan dengan Nabi di sini sahabat dekat sejak remaja dan ayah mertua dari Aisyah. Itu ya. Karakteristik di sini dikenal
kebaikannya, pemberani, dan juga pokok pendirian. Itu ya. Masa kepemimpinan Abu Bakar ini cuma 2 tahun. Jadi Abu Bakar ini diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi seperti Abu Bakar dan Abu Bakar, ya. Pada masa itu seperti saat ini kayak pemilihan apa itu PKS atau pilihan ketua kelas itu kan ada 2 calon, ya. Di sana itu kalau di sini di dinamika politik saat itu mengumumkan sehingga mengakibatkan terpecahnya dan perselisihan antara pihak Muhajirin dan kaum Ansor. Itu anak-anak ya. Namun ada seorang Abu Umar bin Khattab dengan berbagai argumen yang diterima oleh dua pihak. Jadi sama Abu Bakar sama Umar bin Khattab ini, kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini didudukkan bareng bermusyawarah. Itu. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini relatif singkat, namun keberhasilan dalam kebijakannya itu lebih banyak. Itu ya. Next, ini Umar bin Khattab. Yang tadi Umar bin Khattab ini bernama asli Naufal bin Abdul Majid Al-Quraisy dari keturunan Bani Adi, ya, yang dikenal dengan kemampuan diplomasi. Dan latar belakangnya lagi, Umar bin Khattab ini lahir pada 1803 Masehi atau lebih dikenal 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Di sini juga ada gelar julukan Al-Faruq. Jadi Umar bin Khattab ini bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu ya. Dan juga Amirul Mukminin julukannya, pemimpin orang mukminin. Karakteristiknya dikenal dengan sosok pemberani, tegas, cerdas, dan hidup sangat sederhana meskipun wilayah kekuasaan ini sangat luas. Nah, di sini kepemimpinan Umar bin Khattab. Di sini memimpin 10 tahun. Pengangkatan Umar bin Khattab ini berdasarkan dari wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Namun 10 tahun kemudian Umar bin Khattab ini wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang sholat. Itu anak-anaknya oleh Ulukat Al-Musi, seorang mantan budak Persia. Mari anak-anak untuk kelompok. Ayo mulai. Sudah. Kelompok berapa yang siap presentasi? Ya, betul. Silakan. Oke, yang lain perhatikan dulu kelompok ini.
beliau, ia menindak tegas nabi palsu, kaum murtad, dan golongan yang membangkang membayar zakat untuk menyatukan kembali Jazirah Arab. Perluasan wilayah, memulai ekspansi militer ke wilayah perbatasan Romawi, Syam, dan Persia, Irak untuk mengamankan dakwah Islam. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Silakan duduk dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Umar bin Khattab sang arsitek. Fokus pertama kepemimpinannya adalah ekspansi dan pembangunan sistem negara, mengatur administrasi negara, membagi wilayah menjadi provinsi, mendirikan lembaga keuangan Baitul Mal, membentuk departemen militer, dan mengangkat hakim qadi. Kalender Hijriyah menetapkan peristiwa hijrah Nabi sebagai awal penanggalan Islam untuk merapikan urusan administrasi dan surat menyurat. Perluasan wilayah berhasil mengambil alih wilayah luas termasuk Palestina, Yerusalem, Suriah, Mesir, hingga menentukan kekaisaran Persia secara total. Sekian hasil dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Tidak Tidak ada. ada. Adik kasih aplaus dulu buat yang presentasi ini lagi. Mari anak-anak kita diskusi lanjut. Di sini ada penetapan kalender Hijriah. Padahal kan di sekarang ada kalender Masehi. Jadi mari kita diskusikan kembali mengapa peristiwa hijrah menjadi titik balik yang penting. Padahal kan ada bulan yang lain, itu di bulan Rajab dan lain-lainnya. Oke, ada yang siap menjawab? Ya. Hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam. Ya, anak-anak. Mengapa tadi peristiwa hijrah menjadi titik penting? Karena merupakan kemenangan dari agama Islam. Jadi ini penguatan dari Bapak. Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan membawa banyak kemajuan. Itu ya. Jadi setelah kita presentasi dan diskusi lanjut, jadi mari kita refleksikan. Jika kamu jadi pemimpin, prestasi apa yang kamu ingin capai untuk wargamu? Monggo, ya. Meningkatkan prestasi belajar warga sekolah. Ya, mungkin ada yang lain? Menciptakan sekolah yang bersih, menegakkan kedisiplinan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Oke. Coba mungkin ada yang menjawab yang lain? Dewi? Ya. Meningkatkan prestasi belajar warga sekolah, mengembangkan bakat dan minat siswa. Ya, itu dari Genet. Mari kita rangkumkan simpulkan semuanya dari yang tadi. Mari bareng-bareng. Abu Bakar adalah pemimpin yang adil dan tegas dan visioner. Oke, untuk pelajaran berikutnya kita melanjut pelajaran tentang Utsman bin Affan.
Affan dan Ali bin Abi Thalib serta prestasinya. Mari sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum